Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Sahabat Bawaslu, hari ini Bawaslu Kabupaten Kebumen kembali hadir dalam acara Ngabuburit Pengawasan. Saya Putri Mardiani Agusti akan menemani sahabat Bawaslu untuk beberapa menit ke depan. Baik sahabat Bawaslu, sembari menunggu azan maghrib pada hari ini, saya sudah ditemani oleh Bapak Imam Hamdani SPD. Beliau merupakan koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kebumen. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore juga Mbak Putri. Waduh, ini sepertinya masih seger aja nih Pak. Alhamdulillah masih seger. Wah, tipsnya apa nih Pak? Mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Bawaslu di rumah. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tips berpuasa tetap segar sampai dengan sore hari, tentu yang pertama kalau saya sendiri adalah yang pertama niat. Kalau kita sudah niat, tentu apa yang kita laksanakan akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ceria dan tetap semangat. Yang kedua adalah menikmati apa yang sedang kita laksanakan. Tentunya untuk pada sore hari ini adalah ibadah puasa. Betul. Waduh, bagus sekali ini saran dari Pak Imam untuk menjalani puasa dengan lancar ya Pak, biar tetap segar. Amin. Pak Imam, hari ini kan kita akan membahas terkait kilas balik penanganan pelanggaran di Kabupaten Kebumen, tentunya pada Pilkada 2024 Pak. Pak Imam, boleh nggak sih Pak diceritakan terkait gambaran umum atau wewenang Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam menangani pelanggaran di Pilkada 2024. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya akan sedikit memaparkan ya. Di sini ada beberapa poin penting di mana kewenangan Bawaslu Kabupaten Kebumen. Yang pertama adalah menerima dan menindaklanjuti laporan, memeriksa dan mengkaji pelanggaran. Terus ada merekomendasi kepada instansi terkait, ada meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, terus membentuk badan ad hoc, dan yang terakhir adalah melakukan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang ada. Seperti itu Mbak, itu gambaran umum tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten. Oke, baik, itu berarti gambaran umum wewenang Bawaslu nih Pak. Ya. Tapi untuk gambaran umum terkait penanganan pelanggaran itu apa Pak? Oke, terima kasih. Untuk gambaran umum penanganan pelanggaran di Kabupaten Kebumen, tentu kita sudah tahu sendiri ya, kemarin masyarakat juga menyaksikan secara langsung di mana pilkada baru saja dilaksanakan, dan banyak sekali tentu dinamika-dinamika yang ada, khususnya di Kabupaten Kebumen. Ada beberapa laporan maupun temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen, Mbak. Baik itu terkait masalah netralitas ASN, netralitas perangkat desa ataupun kepala desa, ataupun terkait pelanggaran politik uang yang masih sangat masif di Kabupaten Kebumen. Seperti itu Mbak. Itu kalau menurut Pak Imam ya, ketika kemarin sudah menangani pelanggaran, itu ada nggak sih tren yang banyak? Jadi tren pelanggaran yang banyak di pilkada kemarin itu apa Pak? Salah satunya laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kebumen terkait tren yang paling banyak itu masih terkait money politik Mbak. Politik uang ya Pak, masih uang, menjadi hal yang krusial ya? Hal yang sangat krusial di Kabupaten Kebumen, seperti itu. Lalu kalau untuk tahapan yang kita tuh banyak laporan atau temuan yang masuk itu di tahapan apa ya Pak? Untuk laporan yang paling banyak
itu di masa tahapan kampanye Mbak dan hari tenang Mbak. Kemarin ada kurang lebih ada 24 ya Mbak, baik itu laporan maupun temuan, dan diantaranya tadi saya sudah sebutkan bahwa money politik itu masih menjadi mayoritas laporan yang ada terkait penanganan pelanggaran kemarin, laporan maupun temuan yang terbanyak adalah politik uang Mbak. Kita itu beberapa kali melakukan atau menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait money politik uang sampai dengan tingkatan sentra Gakumdu ya, yang mana sentra Gakumdu itu terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama yaitu Bawaslu, ada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Pembahasan terkait money politik uang yang diregister itu ada 4 laporan Mbak, yang sampai dengan tingkatan sentra Gakumdu. Tapi karena bukti-bukti yang kurang kuat sehingga di sentra Gakumdu itu dihentikan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita berikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berani melaporkan terkait masalah pelanggaran pemilu maupun pilkada kemarin seperti itu. Baik Pak Imam, dari pelanggaran yang sudah kita lakukan itu ada tidak sih Pak yang sumbernya itu dari pengawasan kita atau dari temuan kita? Ada Mbak, kemarin kita itu ada temuan yang pertama, walaupun itu ya Mbak berasal dari informasi awal Mbak, kita di Kecamatan Sadang kemarin kita melakukan temuan atau mendapatkan temuan terkait netralitas ASN dan netralitas penyelenggara pemilihan, yaitu anggota KPPS yang terlibat ataupun melakukan deklarasi kepada salah satu calon bupati maupun wakil bupati di Kabupaten Kebumen Mbak. Dan kita setelah melakukan temuan, kita proses, kita klarifikasi, dan kita tindak lanjuti kepada instansi terkait. Kalau ASN kita tindak lanjuti atau rekomendasikan kepada KSN atau PKD ya Mbak ya. Kalau ke penyelenggara pemilu, kemarin ada KPPS yang terbukti itu melakukan tindak pidana etik, pelanggaran etik, kita tindak lanjuti atau rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kebumen. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk penanganan pelanggaran pilkada kemarin itu kita tidak hanya sendiri ya Pak, Bawaslu Kabupaten Kebumen tidak hanya sendiri, juga dibantu oleh sentra Gakumdu dan juga dibantu oleh Panwaslu Kecamatan ya Pak? Betul. Artinya kita berdiri bukan hanya sendiri, tadi sudah dijelaskan di depan, ada sentra Gakumdu yang terdiri dari 3 lembaga, dan kita juga punya badan ad hoc, yaitu pengawas kecamatan dan pengawas desa dan sampai dengan pengawas TPS. Baik Pak Imam, tadi kan barusan kita udah agak serius-serius ya Pak. Boleh nggak Pak ini diceritakan terkait pengalaman-pengalaman unik sepanjang melakukan penanganan pelanggaran kemarin? Untuk pengalaman unik itu sendiri ya, kita sebenarnya tidak ada ya Mbak ya. Hanya saja ya dinamika yang ada di Kabupaten Kebumen itu cukup bagus ya kalau menurut saya, karena banyaknya partisipasi dari masyarakat. Dan sampai kemarin kita beberapa kali melakukan audiensi, baik itu dari LSM maupun Ormas yang datang ke Bawaslu Kebumen, itu menandakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap demokrasi di Kabupaten Kebumen itu saya anggap sudah luar biasa Mbak. Dan saya juga Bawaslu tidak akan segan ataupun
benci kepada orang-orang yang mengkritiki kami, Mbak. Artinya kritik kepada kami Bawaslu Kebumen adalah kritik yang membangun. Tentu dengan kemarin banyaknya dinamika yang ada, banyaknya audiensi yang dilakukan oleh masyarakat, tentu itu menjadi motivasi untuk kami Bawaslu Kebumen untuk berbenah diri seperti itu, Mbak. Baik Pak Imam, selain pengalaman unik Ya. Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan atau hambatan ketika menangani pelanggaran, mungkin dari faktor yang internal atau eksternal gitu Pak? Oke, tentu ada Mbak, dalam setiap tahapan itu pasti ada tantangan tersendiri, baik itu dari eksternal maupun internal ya. Kalau dari internal kita tahu sendiri bahwa peralatan ataupun tempat di Bawaslu Kebumen masih sangat minim ya. Tentu dari segi SDM juga kita masih kurang setap, sehingga kadang-kadang dalam menangani penanganan pelanggaran kita masih relatif agak sedikit lambat Mbak ya, karena kurangnya SDM ya. Terus yang kedua terkait masalah fasilitas tempat Mbak. Tempat kita juga terbagi karena kantornya sedikit kecil ya, sehingga kita lakukan klarifikasi. Dalam melakukan klarifikasi ataupun rapat-rapat internal kita masih kadang-kadang harus memindah-mindah barang-barang yang seharusnya tidak di tempat tersebut. Terus yang untuk ada lagi juga Mbak terkait masalah regulasi Mbak. Ya. Kita juga terbatas akan regulasi yang ada, karena banyak sekali regulasi yang masih multitafsir Mbak, sehingga kewenangan kita itu masih sangat terbatas dan kadang-kadang ada regulasi yang kosong, sehingga harapan dari masyarakat yang seharusnya itu melanggar, akan tetapi karena di regulasi tidak diatur, sehingga kita tidak bisa mengambil tindakan itu, menyimpulkan itu melanggar atau tidak, seperti itu Mbak ya, terkait regulasi. Misalnya apa nih Pak? Boleh diceritakan nggak Pak? Contoh terkait ketika kita berbicara di masa kampanye Mbak, banyaknya APK ataupun APS ataupun spanduk ataupun atribut lain di dalam peraturan yang mengatur tentang alat peraga kampanye. Itu sudah ada spesifikasi yang diatur di peraturan KPU, tapi tahunya masyarakat bahwa seluruh atribut ya, baik itu APS ataupun APK, itu menjadi kewenangan Bawaslu ketika itu dianggap itu melanggar seperti itu. Tapi kita juga tidak punya kewenangan lebih di situ Mbak. Kita harus koordinasi dengan pihak stakeholder yang ada, dalam hal ini adalah Satpol PP seperti itu. Jadi kewenangan kita untuk melakukan tindakan, kadang-kadang kita harus koordinasi dengan dinas terkait ataupun lembaga terkait seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini baru terkait masalah APK. Terkait masalah yang lain juga masih banyak Mbak. Kita tidak bisa atau tidak punya kewenangan dalam hal jemput paksa ataupun sita paksa Mbak, terkait terhadap laporan yang diberikan oleh masyarakat. Contoh seperti ini, panjenengan melaporkan si A itu atau perangkat desa itu melanggar. Kita lakukan undangan untuk lakukan klarifikasi. Tapi karena kita tidak punya kewenangan untuk menjemput paksa atau menyita paksa barang bukti yang ada, sehingga itu kita kewalahan Mbak. Sehingga terlapor itu bisa dengan mudah, dengan seenaknya menghindar dari panggilan kita. Seperti itu kendala-kendala ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di Bawaslu. Baik itu dari segi regulasinya ataupun dari segi fasilitasnya. Seperti itu. Baik Pak Imam, tadi Pak Imam sudah menyebutkan hambatan-hambatan ya Pak, ketika menangani pelanggaran kemarin. Pak Imam, ada nggak sih Pak harapan untuk pemilu atau pilkada ke depannya, terutama terkait penanganan pelanggaran? Oke Mbak, harapan kami ya di Bawaslu Kebumen, tentu kita diberikan yang pertama Mbak ya, kita berharap kita diberikan kewenangan yang seluas-luasnya terkait masalah penanganan pelanggaran, sehingga kita dengan mudah memproses laporan ataupun temuan yang kita duga kuat
itu adalah melanggar, ya kita tindak tanpa dibatasi dengan regulasi yang kadang-kadang itu sangat ambigu. Itu seperti itu, Mbak. Jadi kita terbatas oleh aturan-aturan itu sendiri. Itu harapan kami. Jadi untuk kedepannya regulasinya harus diperjelas. Jadi sehingga kita dalam menangani tidak setengah-setengah ya. seperti itu, Mbak. Iya, mudah-mudahan kedepannya kita akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik, mendapatkan fasilitas dukungan SDM yang lebih mumpuni ya Pak, dan juga terkait peraturan-peraturan yang bisa memberikan wewenang kita lebih baik gitu ya, biar kita itu lebih pede untuk menangani pelanggaran. Oke. Baik sahabat Bawaslu, kita tadi sudah berbincang-bincang bersama Pak Imam terkait wewenang secara umum Bawaslu Kabupaten Kebumen dan juga wewenang penanganan pelanggaran, hal-hal unik yang dilalui, lalu penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan, lalu dampak dan juga harapan dari Pak Imam untuk penanganan pelanggaran pada pemilu atau pilkada ke depannya. Untuk Pak Imam, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Bawaslu terakhir, nggak terakhir sih, terakhir di pertemuan ini, perbincangan ini. Oke, untuk sahabat Bawaslu yang saya hormati dimanapun berada, harapan kami terus kritik ataupun berikan masukan kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen, tentu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kinerja kami sebagai penyelenggara pemilihan umum ataupun pemilihan, Mbak, sehingga demokrasi ke depan akan lebih maju. Terima kasih Pak Imam, dan juga terima kasih sahabat Bawaslu yang beberapa menit tadi sudah mendengarkan perbincangan kita hari ini. Saya Putri Mardiani Agustin dan tim yang bertugas untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.